Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devira Rosa Anggraini dari kelas 2A, Program Studi D3 Farmasi, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai lemak. Lemak pasti tidak asing lagi bagi kita. Nah, pasti kalian langsung berpikir, lemak berasal dari hewan. Namun, lemak bukan saja berasal dari hewan, melainkan juga ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Mari simak video penjelasan dari saya. Lemak. Lemak merupakan ester yang tersusun dari 3 asam lemak dengan 3 jenis alkohol dari senyawa gliserol. Lemak terbentuk dari 2 jenis molekul, yaitu asam lemak dan gliserol. Jenis dan kadar asam lemak inilah yang menentukan dampak lemak terhadap tubuh. Nah, adapun jenis penggolongan dari lemak. Di bawah ini ada beberapa penggolongan lemak di antaranya. Yang pertama ada asam lemak, terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Yang kedua ada gliserida, terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Yang ketiga ada lipid kompleks, terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Yang keempat ada non-gliserida, terdiri atas sphingolipid, steroid, dan malam. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada asam lemak. Asam lemak adalah asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Asam lemak merupakan asam monokarboksilat yang mempunyai rantai panjang, di mana R adalah rantai karbon yang jenuh atau tidak jenuh, yang terdiri atas 4-24 buah atom karbon. Rantai karbon yang jenuh adalah rantai karbon yang tidak mempunyai ikatan rangkap, sedangkan yang mempunyai ikatan rangkap disebut rantai karbon tidak jenuh. Adapun rumus umum dari asam lemak adalah sebagai berikut. Ada 2 macam asam lemak, yaitu ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, yang pertama ada asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung ikatan tunggal pada rantai hidrokarbonnya. Asam lemak jenuh mempunyai rantai zigzag yang dapat cocok satu sama lain, sehingga gaya tarik van der Waals tinggi, sehingga bisa berwujud padat. Misalnya, seperti pada contoh di atas. Nah, yang kedua ada asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung satu ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Asam lemak dengan lebih dari satu ikatan, 2 tidak lazim, terutama terdapat pada minyak nabati. Minyak ini disebut poliunsaturat. Trigliserida tak jenuh ganda. Poliunsaturat cenderung berbentuk minyak, sedangkan trigliserida jenuh cenderung berbentuk lemak. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping. Gliserida netral, lemak netral. Gliserida netral adalah ester atau asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasar dari gliserida netral adalah sebagai simpanan energi, berupa lemak atau minyak. Setiap gliserol mungkin berikatan dengan 1, 2, atau 3 asam lemak yang tidak harus sama. Jika gliserol berikatan dengan 1 asam lemak disebut monosakarida. Jika berikatan dengan 2 asam lemak disebut disakarida. Jika berikatan dengan 3 asam lemak disebut trigliserida. Trigliserida merupakan cadangan energi penting bagi sumber lipid. Struktur trigliserida sebagai lemak netral. Lemak dan minyak keduanya merupakan trigliserida. Adapun perbedaan sifat secara umum dari keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lemak. Umumnya diperoleh dari hewan, berwujud padat pada suhu ruang, tersusun dari asam lemak jenuh. Yang kedua ada minyak. Umumnya diperoleh dari tumbuhan, berwujud cair pada suhu ruang, tersusun dari asam lemak tak jenuh. Fosfogliserida, fosfolipid. Lipid dapat mengandung gugus fosfat lemak termodifikasi ketika fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Penggunaan fosfogliserida adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagai komponen penyusun membran sel. Yang kedua, sebagai agen emulsi. Lipid kompleks. Lipid kompleks adalah kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Contoh penting dari lipid kompleks adalah lipoprotein dan glikolipid.
Lipoprotein merupakan gabungan antara lipid dengan protein. Gabungan lipid dengan protein, lipoprotein, merupakan contoh dari lipid kompleks. Lipid non-gliserida. Lipid jenis ini tidak mengandung gliserol. Jadi, asam lemak bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. Yang termasuk ke dalam jenis ini adalah sphingolipid, steroid, kolesterol, dan malam. Sphingolipid adalah fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak. Penggunaan primer dari sphingolipid adalah sebagai penyusun selubung myelin serabut saraf. Pada manusia, 25% dari lipid merupakan sphingolipid. Kolesterol. Selain fosfolipid, kolesterol merupakan jenis lipid yang menyusun membran plasma. Kolesterol juga menjadi bagian dari beberapa hormon. Steroid. Beberapa hormon reproduksi merupakan steroid, misalnya testosteron dan progesteron. Malam atau lilin. Malam tidak larut dalam air dan sulit dihidrolisis. Malam sering digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut, dan lain-lain. Malam merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Ester antara asam lemak dengan alkohol membentuk malam. Adapun sumber lemak dari kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada lemak hewani, seperti mentega, keju, kuning telur, minyak sapi, dan minyak ikan kod. Lemak hewani mengandung kolesterol yang tinggi. Lemak tumbuh-tumbuhan atau lemak nabati, seperti sayur-sayuran, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak sawit, minyak jagung, dan minyak kacang soya. Sifat fisik lemak. Pada suhu kamar, lemak hewan pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lemak dari tumbuhan berupa zat cair. Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Semua lemak larut dalam kloroform dan benzena. Alkohol panas merupakan pelarut lemak yang paling baik. Halogenase. Asam lemak tak jenuh, baik bebas maupun terikat sebagai ester dalam lemak atau minyak mengadisi halogen pada ikatan rangkapnya. Selanjutnya ada sifat kimia lemak. Reaksi penyabunan atau saponifikasi. Diketahui bahwa lemak dapat mengalami hidrolisis. Hidrolisis yang paling umum adalah dengan alkali atau enzim lipase. Hidrolisis dengan alkali disebut penyabunan, karena salah satu hasilnya adalah garam asam lemak yang disebut sabun. Nah, yang terakhir ada hidrogenasi. Sejumlah besar industri telah dikembangkan untuk merubah minyak tumbuhan menjadi lemak padat dengan cara hidrogenasi katalik, suatu reaksi reduksi. Proses konversi minyak menjadi lemak dengan jalan hidrogenasi kadang-kadang lebih dikenal dengan proses pengerasan. Salah satu cara adalah dengan mengalirkan gas hidrogen dengan tekanan ke dalam tangki minyak panas 200 derajat Celcius yang mengandung katalis nikel yang terdispersi. Untuk melakukan uji lemak, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan. Bahan: ada mentega, apel, putih telur, kemiri, dan kentang. Alat: kita akan menggunakan selembar kertas. Cara kerjanya yaitu oleskan setiap bahan pada kertas yang telah disediakan.
Dari uji lemak tersebut terlihat manakah bahan yang mengandung lemak dan tidak. Bahan yang mengandung lemak ditunjukkan dengan transparannya pada kertas, seperti pada mentega dan kemiri. Nah, dari penjelasan sebelumnya dan uji coba serta pengamatan yang telah dilakukan, apakah kalian semua sudah memahaminya? Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalam dan terima kasih.